Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Ratu Ayu. Saya merupakan dosen fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Modern dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisika Modern. Fisika Modern merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa program studi sarjana fisika agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lengkap mengenai konsep munculnya era fisika modern, teori relativitas, dualisme gelombang dan partikel, teori kuantum, sejarah penemuan atom, sifat-sifat ketidakstabilan inti atom, radioaktivitas, dan beberapa penemuan baru dalam dunia teknologi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Fisika Modern yaitu agar mahasiswa dapat menguasai konsep fisika modern pada tingkat dasar dan tingkat lanjut, serta penerapannya dalam berbagai contoh permasalahan. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar terkait fenomena relativitas, fotolistrik, dualisme gelombang partikel, dan teori atom. CPMK 2, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait fenomena relativitas, fotolistrik, dualisme gelombang partikel, dan teori atom. CPMK 3, mahasiswa menganalisis berkenaan suatu objek terkait fenomena relativitas, fotolistrik, dualisme gelombang partikel, dan teori atom. Selanjutnya, dari CPMK diturunkan menjadi 10 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar munculnya era fisika modern. Sub CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar relativitas. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait efek relativitas terhadap gerak benda. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan efek teori relativitas terhadap kekekalan energi dan momentum. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terjadinya dualisme antara gelombang dan partikel. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat gelombang dari partikel. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat kuantisasi energi dan teori kuantum. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu memahami struktur atom menurut fisika modern dan spektrum dari atom hidrogen. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komposisi penyusun inti atom, sifat-sifat inti, dan ketidakstabilan inti atom. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi molekul, tingkat energi pada molekul zat padat, energi potensial, dan beberapa aplikasi pada bidang teknologi. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan
dalam mata kuliah fisika modern. Yang pertama, sejarah fisika modern. Yang kedua, teori relativitas. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Yang keempat, dinamika relativitas. Yang kelima, energi kinetik, energi diam, dan energi total. Yang keenam, teori foton. Yang ketujuh, efek fotolistrik. Kedelapan, efek Compton. 9, teori de Broglie. 10, teori kuantum. 11, struktur atom. 12, spektrum atom hidrogen. 13, inti atom radioaktif. 14, zat padat. 15, semikonduktor. Dan 16, nanoteknologi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah fisika modern yaitu sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, metode ceramah dan diskusi saya terapkan di kelas. Metode asinkronus saya gunakan dalam pemberian tugas kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah fisika modern terdiri dari keaktifan 15%, tugas 15%, kuis 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS 25%. Oleh karena itu, keaktifan mahasiswa sangatlah penting demi tercapainya output pembelajaran. Demikianlah pemaparan deskripsi mata kuliah fisika modern. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah fisika modern yang telah saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, ketemu lagi dengan saya, Sumairah Ratayu. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah fisika modern. Oke ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semangat sekali. Sudah siap untuk melanjutkan materi? Siap. Sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa sih? Ayo. Ya, silakan. Teori elektromagnetik klasik menjelaskan bahwa suatu media diperlukan untuk menyebarkan gelombang elektromagnetik. Tetapi pada eksperimen ini masih terjadi kegagalan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi? Ya. Oke, silakan yang jilbab hitam. Baik, tadi mempelajari tentang pancaran gelombang elektromagnetik oleh benda panas dan benda yang bercahaya. Tetapi ternyata dari hasil eksperimen tersebut tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik termodinamika dan juga teori klasik dari elektromagnetisme. Oke, keren sekali. Ya, selanjutnya ada lagi? Oke, silakan yang sebelah kanan, Aldi. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin mereview pertemuan pada minggu lalu mengenai teori elektromagnetik klasik. Jadi pada teori elektromagnetik klasik menjelaskan bahwa eksperimen emisi elektron dari tempat yang disinari cahaya juga ternyata tidak dapat dipahami menggunakan teori klasik ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait teori relativitas. Apa sih itu teori relativitas? Teori relativitas itu adalah efek dari cara pengamat dalam mengamati suatu objek. Jadi pengamat yang satu itu akan memiliki kerangka acuan yang berbeda terhadap pengamat yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat gambar di sini, oke, di sini ada dua kerangka acuan yang berbeda. Yang pertama di sini adalah pengamat O. Pengamat O berada dalam koordinat X, Y, Z, dan T.
koordinat x aksen, y aksen, dan z aksen itu untuk pengamat o aksen. Oke. Yang tadi kita lihat bahwa pengamat o aksen itu bergerak ke kanan, ya kan, dengan kecepatan sebesar u. Oke. Sedangkan pengamat o itu dia diam. Paham ya? Artinya mereka mengalami perbedaan kerangka acuan, inersia. Paham? Oke. Nah, jadi si O itu akan mengamati O aksen itu bergerak dengan kecepatan U. Sehingga jarak dari pengamat O ke pengamat O aksen itu akan berjarak sebesar U dikali T. Kecepatan dikali waktu si O aksen itu bergerak. Paham ya? Yang terukur oleh pengamat O. Sehingga dari gambar ini bisa kita tulis persamaannya, yaitu X sama dengan UT ditambah X aksen. Paham? Atau bisa kita tulis di situ X aksen sama dengan X min UT. Paham ya? Sedangkan untuk koordinat Y dan Z bisa kita lihat bahwa pengamat O aksen hanya bergerak ke arah kanan, yaitu pada arah sumbu X, sehingga dia tidak mengalami pergerakan ke arah sumbu Y dan Z. Oleh karena itu, pengamat O itu akan mengamati pengamat O aksen tetap diam dalam arah Y aksen dan Z aksen, sehingga Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Paham? Oke. Selanjutnya, kalau kita turunkan persamaan posisi X aksen ke dalam bentuk persamaan kecepatan, berarti kita harus menurunkannya terhadap waktu. Oke ya? Sehingga X aksen sama dengan X min UT diturunkan terhadap waktu menjadi V aksen X sama dengan Vx min U. Bisa ya? Sedangkan Y aksen sama dengan Y kalau kita turunkan menjadi V aksen Y sama dengan VY. Oke, begitu juga untuk yang Z aksen sama dengan Z menjadi V aksen Z sama dengan VZ. Oke, begitu juga untuk percepatan, gitu ya. Turunan dari kecepatan terhadap waktu itu akan menjadi persamaan dari percepatan, sehingga V aksen X sama dengan Vx min U itu kalau diturunkan terhadap waktu menjadi A aksen X sama dengan AX. Begitu juga untuk koordinat Y dan Z. Oke, selanjutnya percobaan Michelson-Morley. Yang menginisiasi Michelson dan Morley ini melakukan percobaan, yaitu mereka ingin mengetahui apa sih medium perambatan pada gelombang cahaya. Seperti itu. Mereka mendalilkan adanya medium yang tidak kasat mata dan juga tidak bermassa yang disebut dengan ether. Ether ini menurut mereka memenuhi seluruh ruang dan tidak dapat dideteksi oleh cara apapun, dan hanya eksis atau hanya ada saat perambatan gelombang cahaya. Oke. Dan ini adalah desain percobaan Michelson-Morley, di mana pada tahun 1887 mereka membuat percobaan yang disebut dengan Michelson Interferometer. Hasil dari percobaan Michelson dan Morley itu akan menampilkan pola terang gelap atau disebut dengan interferensi konstruktif dan destruktif. Paham? Kesimpulannya, kita dapat melihat bahwa semua ini berawal dari prinsip inersia punyanya Galileo melalui hukum Newton dan asumsinya terkait ruang dan waktu. Oke. Dan berakhir pada kegagalan percobaan Michelson-Morley dalam mengamati benda yang bergerak. Pengetahuan terbaru dan revolusioner dan juga penjelasan yang sukses
itu diberikan oleh Einstein melalui postulatnya yang kita sebut dengan postulat Einstein. Itu ya, di mana postulat Einstein itu dapat menyesuaikan keadaan konsep ruang dan waktu. Paham? Oke. Selanjutnya kita masuk ke postulat Einstein. Yang pertama, prinsip dari relativitas. Oke ya, di mana hukum-hukum fisika itu berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersia. Oke. Postulat yang kedua yaitu di mana kecepatan cahaya dalam ruang hampa itu nilainya sama, yaitu C untuk semua kerangka acuan inersia. Oke. Berdasarkan postulat Einstein ada dampak yang kita alami. Jadi konsekuensi dari postulat Einstein yang pertama yaitu terkait relativity dari waktu. Oke. Jadi di sini ada yang namanya sumber cahaya berkedip, oke, S. Kemudian di sini ada cermin M, di mana jarak antara sumber dengan cermin yaitu berjarak L0. Saat sumber itu memancarkan cahayanya menuju ke cermin, oke. Kemudian cermin memantulkan kembali cahayanya menuju ke sumber asalnya, maka jarak yang ditempuh oleh cahaya tersebut adalah 2 kali L0. Gitu ya. Oke. Sedangkan waktu yang kita ukur saat cahaya itu dipancarkan dari sumber ke cermin dan kembali lagi ke cermin itu adalah delta T0. Paham ya? Sehingga persamaan waktu berdasarkan hukum Newton di mana T sama dengan S per V, yaitu bisa kita tulis seperti ini, delta T0 sama dengan 2 kali L0 per C, di mana delta T0 itu adalah proper time. Oke ya. Ini adalah keadaan di mana ada 2 orang pengamat. Oke. Pengamat yang pertama yaitu O. Sedangkan pengamat yang kedua yaitu O. Axel. Kedua pengamat itu sama-sama menggunakan perangkat waktu. Oke ya. Di mana O ini menyaksikan pengamat O. Axel bergerak bersama sumber cahaya dan cermin dengan kecepatan sebesar U. Nah, jadi kalau yang tadi perangkat waktunya saat sumber memancarkan cahayanya ke cermin itu dalam keadaan diam, beda hal dengan yang ini, perangkat waktunya bergerak bersama dengan pengamat O. Axel dengan kecepatan sebesar U. Jadi pengamat O itu akan mengamati saat sumber atau menembakkan cahaya ke cermin A, tetapi pengamat O akan mengamati cahaya itu akan sampai di cermin pada posisi B. Paham ya? Begitu halnya saat cermin pada posisi B memantulkan cahayanya kembali ke sumber, itu akan terjadi saat dia berada di posisi C. Oke? Sehingga jarak antara cahaya dari sumber ke cermin, dari sumber di posisi A ke cermin di posisi B itu sebesar L. Paham ya? Sedangkan jarak antara perangkat waktu di posisi A dengan perangkat waktu di posisi C itu sebesar U dikali delta T. Paham? Oke. Sehingga dari persamaan ini bisa kita tulis bahwa delta T itu sama dengan 2 kali jarak cahaya ke cermin dan cermin ke sumber. Paham ya? Berarti 2 kali L per C, di mana C
kali delta T, sedangkan jarak dari B ke sumber, cermin ke sumber ini adalah L0. Bisa kalian bayangkan ini akan membentuk segitiga siku-siku, atau bisa kita buat persamaan Pythagoras, di mana L sebagai sisi miring, ya kan? Berarti L sama dengan apa? L kuadrat sama dengan akar dari L0 kuadrat, oke ya? L0 kuadrat ditambah setengah U kali delta T dikuadratkan. Oke, sampai sini paham? Bisa kita substitusikan? Oke, sorry, ini L saja ya. Bisa kita substitusikan L ke dalam sini. Paham? Oke. Selanjutnya delta T sama dengan 2 dikali akar dari L0 kuadrat plus setengah U kali T kuadrat per C. Oke. Selanjutnya, biar akarnya hilang, kita sama-sama kuadratkan. Kita kuadratkan kedua sisi menjadi delta T kuadrat sama dengan 4 kali L0 kuadrat plus setengah U delta T kuadrat per C. C bisa kita pindah sini ya. C kuadrat. Paham? Oke. Selanjutnya kita selesaikan. C kuadrat dikali delta T kuadrat sama dengan 4 dikali L0 kuadrat plus seperempat U kuadrat dikali delta T kuadrat. Kurung ya. Oke. C kuadrat dikali delta T kuadrat sama dengan 4 L0 kuadrat plus U kuadrat dikali delta T kuadrat. Oke, selanjutnya di sini ada L0. Kita back ke slide sebelumnya di mana persamaannya yaitu delta T0 sama dengan 2L0 per C. Oke ya, kita tulis di sini ya. Delta T0 sama dengan 2L0 per C. Berarti kita harus substitusi L0 ke dalam sini. Paham? Oke. Maka L0 sama dengan delta T0 dikali C per 2. L0 dikuadratkan. Berarti jadinya L0 kuadrat sama dengan delta T0 kuadrat dikali C kuadrat per 4. Oke, kita ganti L0 kuadrat ke dalam sini. Paham ya? Oke. Sehingga C kuadrat dikali delta T kuadrat sama dengan 4 dikali delta T0 kuadrat C kuadrat plus U kuadrat kali delta T kuadrat. Oke. 4 sama 4 bisa dicoret ya? Oke. Selanjutnya sama-sama delta T. Berarti bisa kita kelompokkan. Pindah luas menjadi C kuadrat min U kuadrat dikali delta T sama dengan kuadrat delta T0 kuadrat dikali C kuadrat. Paham? Oke. Selanjutnya delta T kuadrat sama dengan delta T0 kuadrat per C kuadrat min U kuadrat per C kuadrat. Gitu ya? Sama-sama dibagi dengan C kuadrat. Nah, seperti ini. Paham? Sehingga persamaannya bisa kita tulis menjadi delta T0 kuadrat per C kuadrat 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sehingga persamaan delta T kuadrat itu bisa kita tulis menjadi delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dan ini adalah persamaan dilatasi
diam terhadap peristiwa atau pengamat yang bergerak atau mengikuti suatu peristiwa. Oke, benar sekali. Jadi, prototype itu adalah waktu terpendek yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap peristiwa atau yang ikut bergerak bersama peristiwa tersebut. Paham ya? Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita. Yang pertama, saya dilihat. Bagi siapa waktu akan terasa lebih lama? Bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap peristiwa atau bagi pengamat yang bergerak bersama peristiwa? Ayo. Oke. Jadi waktu akan terasa lebih lambat bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap peristiwa. Oke, selanjutnya. Bagaimana kamu dapat melakukan perjalanan ke masa depan tanpa menua secara signifikan? Oke. Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan.